CEO apa sih yang kerjaannya lab mulu tiap hari bareng pacarnya. Jujur ya, gue tuh juga punya temen yang nikah sama CEO, real CEO, karena aku juga ikut agensinya. Gak ada, bener-bener dia gak mau dipublish mukanya, karena real CEO itu nggak kayak gini, sibuk lab. CEO yang sebenarnya sibuk di balik layar. Dan si mbak ini bilang kayak, cuy 200 juta, aku nggak butuh duit lu anjing. Kalau nggak butuh, kenapa selama ini dimakan mbak? Terus nggak etis banget ngatain mantan suami yang duitnya yang lu masih makan. Lu nggak pantas banget ngatain mantan laki lu. Sadar nggak? Dia itu ayah dari anak-anak lu. Kasihan banget anak lu udah gede nanti dapat video yang lu ngatain bapaknya sendiri kayak gitu loh. Depan CEO yang kata lu ini nih. Gue bilang juga apa ya, banyak banget kan yang penasaran sama profilnya pacar Sarwenda yang katanya CEO. Emang bisnisnya apa aja sih? Akhirnya Giorgio Antonio ikut terseret dalam polemiknya Sarwenda dan juga Ruben Onsu. Dia dituding cuma numpang pansos saja sama Sarwenda, soalnya kan sering live bareng. Meskipun dicap sebagai CEO sebelum mengenal Sarwenda, tapi netizen sekarang meragukan karena sering banget sih live-nya sama Sarwenda. Giorgio ini dikenal sebagai pengusaha muda yang aktif di dunia bisnis, konten kreator, dan juga model. Beberapa produk ternama juga. Nanti yang punya brand kecantikan Kareso. Dia juga punya bisnis brand suplemen. Nah kalau lu pada pernah pakai brand kecantikannya apa kagak? Atau pernah minum brand suplemennya? Tapi lu pada masih belum percaya kalau dia CEO? Makin hari makin kelewatan. Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya si Sarwenda itu. Please dong. Hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya Sarwenda. Janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsementnya. Apa? Endorse apa? Kasur supaya terlihat kuat, didudukin oleh banyak orang gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong. Tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja kalian menghalalkan segala cara. Apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya ibunya gitu. Tapi kan mereka orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Setuju gak sih guys? Menurut saya ini gak lazim. Dan ini aneh bin ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh. Mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Gak baik itu. Itu memberikan contoh yang gak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara. Karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah. Tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Oke? Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri atau mantan suami. Ruben Onsu dan Sarwenda disarankan akhiri konflik demi anak-anaknya. Konflik yang melibatkan Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda kembali menjadi sorotan publik. Perselisihan yang sempat mencuat di media sosial hingga kini dinilai belum menemukan titik terang. Di tengah situasi tersebut, sejumlah pihak berharap keduanya dapat mengesampingkan perbedaan demi kepentingan anak-anak mereka. Persoalan bermula setelah beredar potongan video yang dianggap menyindir Ruben Onsu. Video tersebut kemudian muncul, memicu beragam spekulasi di kalangan warganet. Namun Sarwenda membantah tudingan tersebut dan bahkan mengunggah video permintaan maaf karena merasa ucapannya tidak pantas disampaikan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kasihan Ruben, banyak pengorbanannya. Iya kan? Biar juga ibaratnya kayak kata si Sarwenda, coba dia baru sadar ya kan, setelah dikasih Ruben 2 anak ya kan, dengan harta yang lumayan banyak ya kan, walaupun mereka bercerai ya, ibaratnya si Sarwenda itu baru tahu modelannya si Ruben kenapa baru sekarang. Nah
Setidaknya lo harus ingat pengorbanan daripada Ruben Onsu atas keluarga lu, ya kan, emak bapak lu, adik lu beserta adik ipar lu gitu loh, yang ditampung satu rumah. Harusnya ya Sarwenda itu berpikirannya ke sana gitu loh. Itu yang bikin, itu yang disesali gitu. Nggak apa-apa, ibarat kata dia jatuh cinta itu nggak jadi soal, tapi jangan menjatuhkan pengorbanan daripada Ruben Onsu gitu loh. Apa kabar ibu-ibu yang di luar sana, ya kan, yang dicerai nggak dikasih nafkah sama sekali. Terus apa kabar ibu-ibu yang udah berumah tangga? Nah kalau gue dikasih tiap bulan 200 juta, bila perlu, kalau ibarat kata dia buang anduk di tempat tidur, anduknya gue omelin, ngapa lu basah di tempat tidur, bikin laki gue marah. Gue sayang laki gue mandiin, gue pakein baju sak dalam-dalamnya, gue cebokin kalau boker gitu loh. Kalau gue ya punya laki kayak Ruben Onsu tuh, gue cipok-cipok, gue sayang ya kan, nggak boleh dia capek, gue urutin banget ya kan. Jadi ibaratnya ya elah, udah itu kalau dia makan, kalau laki gue makan, gue dapat ibarat kata kayak Ruben Onsu 200 juta. Laki gue makan, ya gue suapin, tapi gue makan dulu ya kan, gue kunyah dulu baru gue suapin ke mulut laki gue. Buset dah, gue cinta banget sama laki gue. Jangan gue bikin dia keringetan, pokoknya gue servis 24 jam sampai kagak bisa jalan dah gitu loh. 200 juta nyari di mana sebulan? Buset dah, gue mau dah kalau punya laki begitu. Sarwenda nih, aduh ampun dah, lu gak bersyukur banget dah jadi wanita. Polemik yang berkembang di ruang publik tampaknya berdampak pada hubungan komunikasi antara keduanya. Kondisi itu membuat banyak pihak yang menyayangkan karena Ruben dan Sarwenda selama ini dikenal sebagai pasangan yang selalu mengutamakan keluarga. Dari pernikahan mereka, Ruben dan Sarwenda dikaruniai 2 putri, yaitu Thalia dan Tania. Selain itu, keduanya juga membesarkan Betran Peto yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Oke, mari kita bahas. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu sama abang nih. Emang umur abang udah berapa sekarang? Kok membedakan hal yang salah dan hal yang benar dalam cerita ini kok nggak bisa? Lalu sekali rasanya. Mari kita bahas pelan-pelan. Dengerin, makanya dengerin ya. Pertama, awal mula ketika Sarwenda kesal dengan Ruben Onsu karena Ruben Onsu menghentikan nafkah terhadap anak-anaknya. Ini yang menjadi permasalahan Sarwenda. Kemudian Sarwenda nggak bisa menahan mulutnya sehingga ngatain Ruben Onsu nggak laki. Kemudian ada tuh video Sarwenda seperti itu, gue nggak butuh duit lo. Di garis bawahi bang, di garis bawahi. Nah, mari kita bahas masalahnya di sini. Kalaulah orang lain yang mengatakan si Ruben Onsu inilah, itu nggak masalah, itu nggak jadi masalah karena satu Indonesia pun sebelum menikah dengan Sarwenda sudah tahu bahwa gayanya si Ruben Onsu itu seperti itu. Nah, masalahnya ini masalah besar, garis bawahi. Masalahnya yang ngatain si Ruben Onsu ini istrinya sendiri. Kemana dari dulu sebelum menikah Sarwenda nggak ngatain seperti itu? Kenapa baru sekarang ngatain si Ruben Onsu? Padahal si Sarwenda ini sudah diberikan kehidupan baru, sudah diurus kesehatannya, sudah diurus makannya, sudah diurus pakaiannya, semuanya, bahkan puluhan tahun sudah mendapatkan 2 anak sekaligus. Nah, pantas kasih orang istri mengatai suaminya seperti itu. Bahkan walaupun ada masalah sebesar apapun masalahnya, nggak pantas bang, nggak pantas, ini salahnya. Makanya netizen angkat bicara. Yang terakhir, di tengah memanasnya konflik muncul kabar bahwa Ruben memutuskan menghentikan jatah bulanan untuk Thalia dan Tania. Keputusan tersebut disebut berkaitan dengan kesulitannya untuk bertemu kedua putrinya itu. Situasi pun semakin memunculkan keprihatinan karena anak-anak dinilai berpotensi ikut terdampak oleh konflik orang tua mereka. Pengacara Ferry Juan yang memiliki pengalaman menangani perkara keluarga mengingatkan pentingnya menyelesaikan persoalan secara bijaksana. Menurutnya segala urusan yang masih tersisa setelah berakhirnya rumah tangga sebaiknya dibahas dengan kepala dingin. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.